seluruh kawasan. Misalnya 7-Eleven pun dijual barangnya ya harganya segitu. Jadi mereka menjiplak tanpa ada perubahan. Itu adalah waralaba. Jadi dia memiliki lisensi secara utuh dengan nama yang sama. Nah, misalnya lisensi yang nggak secara utuh itu kayak gimana sih? Misalnya kita ya ujian TOEIC di Indonesia, tapi TOEIC itu bisa dipergunakan di Taiwan juga karena mereka memiliki lisensi yang sama. Jadi mereka memiliki standar ataupun misalnya apa ya, soal yang sama dari negara asal. Mereka cuma punya soal yang sama aja, tetapi standar-standarnya berbeda. Itu adalah contoh lisensi sebagian. Sedangkan lisensi utuh adalah contohnya ya waralaba itu. Jadi dia harus menjiplak tanpa ada perubahan. Nah, itu konsepnya sama seperti Indomart, Alfamart, terus McD, KFC, Microsoft, ataupun apa. Nah, itu hampir sama. Seperti itu. Mungkin ada pertanyaan lagi dari outsourcing ataupun lain. Karena kita cuma punya 6 menit lagi. Kalau waralaba bukan hanya dia meminjam nama, namanya sama, bahkan sampai standar operasionalnya pun harus sama. Jadi bukan cuma namanya aja yang sama. Sedangkan lisensi sendiri itu bisa mulai dari dia cuma minta namanya aja yang sama, terus habis gitu cuma bahan bakunya aja yang sama, cuma soalnya atau ujiannya aja yang sama. Nah, lisensi itu bisa dijual dengan bagian per bagian ataupun secara keutuhan. Kalau perusahaan itu membeli secara keutuhan, itu sudah pasti namanya waralaba. Sedangkan kalau dia membeli hanya sebagian, maka itu namanya dia hanya pembeli lisensi, tapi dia masih punya apa ya, dia nggak terikat secara penuh. Sedangkan waralaba itu terikat secara penuh, mulai dari nama, standar operasional, sampai minyak itu harus diapakan atau apa, nah itu harus sama. Waralaba kadang ada bagi hasilnya. Waralaba hmm, waralaba itu tergantung dari kesepakatan kita dengan si pemilik atau orang yang punya apa ya istilahnya kayak dia punya sertifikat dagangnya atau nama ya nama dari si pemilik brand itu. Jadi itu bisa bentuknya dia membayar di muka semuanya dalam artian dia investasi banyak sekali di awal ataupun dia dengan cara bagi hasil. Misalnya kayak di Indo, kita kan ada kayak kebab Abah Raffi ya. Ya, kebab Abah Raffi. Nah, itu tuh bentuknya dia waralaba tetapi dia masih uh, ada bagi hasil kayak gitu. Itu tergantung dari perjanjian oleh pemiliknya sendiri. Jadi itu bisa kita jual apa beli semuanya di awal ataupun apa namanya bagi hasil. Rata-rata yang bagi hasil itu adalah ketika dia juga memasok bahan bakunya. Jadi mereka memiliki apa kerjasama yang secara terus-menerus. Misalnya dia pemasok bahan baku. Jadi keuntungan itu diambil dari seberapa banyak penjualannya dia tiap bulan. Nah, itu rata-rata
dia bentuknya, dia bagi hasil. Tetapi kalau dia sudah tidak berorientasi per bulan, misalnya aku harus dapat berapa atau berapa, nah mereka biasanya melakukan cuma beli di awal aja lisensinya. Kayak gitu. Ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada pertanyaan, kita akhiri pertemuan kita kedua. Kita bertemu lagi minggu depan. Semoga dalam kondisi yang tetap sehat, tetap banyak yang datang. Jadi kita bisa makin banyak belajar, bisa banyak sharing, nanti gimana liburannya ataupun pelajarannya yang susah apa. Semoga kita bisa saling bantu. Amin. Selamat malam buat semuanya, selamat istirahat, selamat beraktivitas kembali. Sampai ketemu minggu depan. Terima kasih.